Sekarang udah di kota Cimahi dan seperti yang kita tahu kota ini terkenal dengan warna hijaunya, warna lorengnya. Nanti kita bisa lihat beberapa ikonik, tempat-tempat ikonik dari Cimahi. Kalau ambil ya, kalau enggak ya udah. Halo semua penikmat kopi, dimanapun Anda berada, salam seduh Kopi Indonesia. Dengan Seduhan Project, bersama saya Kemal. Saat ini lagi ada di bengkel atau pabrik pembuatan mesin roasting kopi, Hubi. Oke, di workshopnya mesin roasting Hubi, tadi kita udah lihat sedikit-sedikit proses pembuatannya, dan Mas Imam ini udah serius banget ya untuk komersil kayaknya? Iya, kita pengen serius menggarap mesin roasting ini, jadi nggak mau main-main lagi lah. Kemarin kita sudah coba yang untuk kompetisi. Ya, untuk kompetisi. Kita memang support di situ untuk kompetisi, terutama mesin roastingnya. Kita pengen tahu animo, terus reviewnya dari pasar seperti apa. Nah, dari situ kita langsung terapkan ke mesin-mesin ini. Oh, ini jadi seri kedua, namanya Cimahi. Udah ada namanya, ya, Hubi Cimahi. Cimahi. Jadi yang pertama itu memang sudah banyak yang review ya, terusnya juga kekurangan ataupun kelebihannya udah banyak yang ngasih tahu, sehingga lahirlah si Hubi Cimahi ini. Iya, Hubi seri Cimahi. Hubi seri Cimahi. Brandnya, tapi serinya Cimahi. Oke, Cimahi ini masih berapa gramnya nih? Cimahi masih tetap mempertahankan maksimal 500. Oke. Tapi optimalnya sekitar 400. Nah tadi ngomong ada seri selanjutnya. Iya. Itu bocoran sedikit gimana? Mungkin nanti kalau yang sekarang masih mengadopsi manual. Iya. Hanya bodinya stainless dan drum juga masih pakai mild steel. Oke. Nanti seri selanjutnya itu semuanya full stainless. Full stainless. Dan kita akan keluarkan yang kelasnya sudah agak klasik, tapi semua pengontrolan sudah mulai digital. Oke, digital control seperti yang diobrolin sebelumnya itu akan ada ya remote lah ya. Belum sampai. Belum sampai ke situ masih. Sudah menuju. Oke. Hanya remote-nya belum. Tapi secara servernya kita akan akan taruh server di sini. Jadi semua data-data profiling itu ada di sini. Jadi nanti kita bakalan ngelihat ketika sudah jadi, kita review lagi, ngobrol sama Mas Imam lagi. Tapi saat ini saya pengen tahu banget gimana Cimahi diproduksi. Oke, boleh. Nanti mungkin ada Mas Oki yang menjelaskan semuanya. Karena
suhunya di sini Mas Oki. Oke, jadi ada masternya di sini dengan Mas Oki. Kita langsung aja ke Mas Okinya. Halo Mas Oki. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik. Nah ini Mas Oki, bingung juga saya nyebutnya karena Oki aja gak apa-apa. boleh diperkenalkan dulu kali mungkin buat teman-teman yang lagi nonton. Saya dengan Oki Maulana, kita yang fabrikasi mesin roaster kapasitas yang 500 gram ini. Jadi ini mesin kedua ya? Ini udah beberapa mesin yang ini mungkin generasi ketiga. Generasi ketiga Pak? Generasi Yang ketiga. kemarin saya review tuh? Oh itu ya? Maaf, Itu- ini generasi kedua kalau untuk dengan yang kemarin. Iya, dengan yang kemarin tuh pertama ini yang kedua. Betul. Oke, dan yang ketiga nanti ada yang full stainless kan? Full stainless dengan semuanya. LCD layar LCD itu? Semuanya nanti Oh. kita perbaiki lagi, kita sempurnakan lagi. Mungkin ada perbaikan di panel kontrol, ada perbaikan di tampilan muka seperti itu. Nah, ini mesin Hubi Cimahi. Boleh dijelasin kali apa aja fitur-fitur yang ada di dalamnya? Baik. Oke. Kenapa kita sebut nama Hubi Cimahi? Karena kita pabrikasinya di Cimahi. Hah. Produk lokal made in Indonesia seperti itu. Mantap. Semua ini kita pabrikasi di pabrik di sini. Semua mulai dari corong, pen, semuanya sampai cyclone-nya pun ini kita pabrikasi sendiri dan kita buat sendiri. Ini bisa dikatakan full stainless semuanya. Untuk demnya itu pakai 316 karena food grade, karena kena bin seperti itu. Ini pennya juga cukup ringan, di bawah ada blower. Nah, seperti itu. Nah ini pennya unik loh. Jadi biasanya habis sangrai ada yang pakai tampah gini. Betul. Nah ini udah langsung berfungsi sebagai tampahnya untuk mengeluarkan shaftnya dari bawah. Ya, betul. Kemudian apa lagi nih? Ini udah ada drum speednya juga udah ada. Dia udah punya cyclone kecil-kecil cabai rawit nih. Udah punya cyclone nih. Betul. Ini mana ininya? Oh ini Ya, tempat ini chambernya ya. sampah. Tempat sampahnya. Kulitnya. Di sini Nah. memang kita ada beberapa penyempurnaan. Semuanya disesuaikan dengan tipe dan ukuran dengan harga. Ini untuk yang tipe standar pakai 2 temperatur di sini. Ada untuk temperatur Beans, lalu oke. temperatur airflow seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa switch untuk mengatur fan, lampu, dan cyclone. Ini kita desain sekompak mungkin, se-lightweight mungkin, seringan mungkin, karena ini memang untuk hobis, lalu bisa dikatakan portable roaster. Kita bisa tempatkan di atas meja, seperti itu, dengan kapasitas 500 gram, mungkin bisa untuk orang sampel atau orang hobis bisa menggunakan mesin ini yang senang merosting kopi. Ini beratnya berapa kilo ya? Belum sempat ditimbang. Lumayan. Kalau kita angkat sih memang agak Oh, dikuat. berat, cuman nggak begitu berat. Coba. Kok dia Boleh. kuat ya? Oh enggak ya. Nggak terlalu berat, bisa dipindah-pindahin, bisa dibawa-bawa, dan ini compact banget, Betul. portable, dan terutama ya ini mesin kecil, fiturnya lengkap. Ya, bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Iya. Karena semua roaster yang besar kita compact, kita bikin kecil. Iya. Seperti ini Pak, corong yang sudah mengadopsi, dia nggak akan Bentuk derajatnya Betul, biar nggak derajatnya. biar nggak tertahan ya. dia nggak tertahan birnya. Seperti itu. Ini juga build di sini sendiri. Semua kita bikin. Nanti kita bisa bikin yang fabrikasinya. Semua produksinya di sini nih ada stoppernya, dan iya memang udah mengadopsi mesin besar ya, mesin besar. profesional juga. Dia oke. Oh, belum terbiasa. Nah ini checkernya juga, checkernya lucu loh. Kecil ya. Iya. Tapi udah pas nih checkernya. Open up. Lampunya juga fleksibel, mau kemana juga Betul, enak. lebih enak. Mau ngeliat sini, tinggal ke sini. Ke lampu, ke bins dalam tinggal diputer. Apalagi, nah ini ada buangan sampahnya juga dari shaftnya. Shaftnya betul. Di sini ada Halo. unit cyclone kecil. Iya, Maaf kita putar. oke. Nah, cyclone. Jadi airflow yang panas itu kita masukkan ke cyclone, karena sistemnya ini cyclone, dia sampahnya akan berputar melalui ini Dan terbuang ke bawah. Betul. Oke. Karena kita mengadopsi efek sentrifugal, jadi Oh. dia materialnya
kulit di luar, dia akan jatuh ke penampungan seperti ini. Penampungannya juga bikin sendiri di sini. Nah, Seperti ini. oke. Ini kira-kira nanti bakal jatuh nggak nih? Gitu. Enggak. Oh, lumayan kenceng ya? Iya. Oh iya. Press. Oh. Dan nggak bakal berat juga ya, Nggak kulit ari gitu nggak bakal berat. Mungkin nggak akan sekilo. Ini memang Buat minum bisa sebenarnya ini. Dan ini produksi sini juga, jadi benar-benar hampir semuanya ini yang material dengan stainless ini adalah produksi sini ya. di sini semua. di Bisa bentuknya dikatakan segala ini macam bisa ya. Dikatakan 80% produksi sini. Oh, yang oke. kurang lebih 20% seperti komponen Komponen, blower, oke. indikator, panel dan yang lainnya Tapi- itu kita pasti di luar. Katanya Mas Imam, Betul. bocoran pas lagi di perjalanan, Baik. ini juga bikin sendiri nih. Iya, adik kita udah bikin dice-nya sekarang. Ininya, Betul. yang buat kayak keong nih. Iya, kita kan beli komponen seperti motor, ini kita belum ada yang bisa buat. Oke, Nah, tapi mungkin tempatnya lebih- bikin Ya, juga. betul. Wow, cuma Ini pun- komponen-komponen yang electrical gini yang dari luar. Betul. Ini sistemnya kita compact, misalnya kalau kita mau bawa tempatnya sempit, ini kita bongkar, ini kita bisa lepas. Oh iya. Ini kita bisa lepas, maaf. Oh, tapi bawahnya juga Nah, kuncinya. ini- betul. Ini tinggal kita buka pakai baut. Oh iya. Oke. Ini cukup compact, cukup mudah. Dari segi misalnya kalau packing kita kirim keluar pun volumenya nggak akan terlalu besar karena ya. Semuanya bisa di knock down gitu. Seperti ini. Dan pemasangannya pun cukup mudah. Ini mirip-mirip knalpot motor. Iya. Knalpot racing. Babat racing. Oke. Oh. Nice. Keren banget. Balik lagi. Oh, jadi pasang sini lagi ya. Tolong. Nah. Wah. Ini ada yang ngebantuin Ini untuk buildernya, masang. bikin. Ini buildernya, mesin-mesin ini kayaknya senior di sini juga. nih. Nah, kayaknya kita boleh lihat ya. Boleh? Part-part nih di belakang kan kelihatan nih ada yang bodinya yang belum jadi, yang masih perlu dirangkai-rangkai lagi. Ini berarti bodi utamanya ya, rangka utamanya. Betul. Ini Dibilang. yang kita sedang pabrikasi seperti ini. Ada yang gerak. Ini lagi kita mungkin bisa dikatakan sekitar 50% kondisinya. Ini dirangkai, sedang Ya, dirangkai. Kita pabrikasi. Pengen Kita lihat rakit. drumnya sebenarnya. Boleh. Bisa dibuka? Pak, bisa dibuka Pak drumnya Pak. Cuma Allah, kaget. kalau Pak asnya belum ada. Oh. Oke, ini lagi dibukain dong. Cuman minta ngelihat drumnya langsung dibukain. Nah, ini ada drum lagi yang stainless. Ini Itu yang juga. full stainless, ini kita pakai 316. 316. Ya, karena kan Oke, food grade food grade kena udah. makanan langsung pakai 316. Ini berapa mili tebalnya nih? Ini tebalnya 4 mili. 4 mili. Diameternya maaf saya lupa. 5 Diameter. inch. Untuk pipa 5 inch. Oke, 5 in. Iya. Dalamnya ya. Ini bisa dikatakan volume 500 gram bisa. Gram 500 gram bisa. Ini sebenarnya juga cocok ya, sama ya? Ini memang ini kan ini Oh. kita meneruskan yang sebelumnya karena ini udah jadi. Apa ini Mas bornya? Oke. Nah, kalau produk yang sebelumnya ini si blade-nya belum seperti ini. Blade-nya udah diperbarui Ini ya. udah kita revisi. Oke. Cuman memang material masih kita menggunakan yang besi karena kemarin masih ada stok yang lama. Tapi yang nanti kemudian hari udah full stainless. Yang versi komersil ya. Jadi memang di sini tuh bagusnya adalah ya benar-benar riset and development, di riset, dicari tahu kekurangannya, kemudian diperbaiki, dan yang pas lagi nanti di pasar itu pastinya tentunya yang sudah baik untuk digunakan. Oke. Jadi kita harapkan Ini apa sebutannya nih? Ininya nih. ini materialnya apa apanya? Materialnya. Materialnya mild steel, Mild steel. pipa air biasa. Oke. seperti itu. Kita buat shaft lalu dikasih blade. Oh, blade-nya Blade-nya itu kita udah twist. unik ya. Ya. Ini jadi blade-nya udah dibuat agar perputaran beans-nya itu tidak cuma berputar ini, tapi berputarnya dinamis ya, lebih dinamis. betul. Oke. Ada yang
searah jarum jam, ada yang berbalik arah jarum jam. Jadi pada saat putaran searah jarum jam, yang luar itu dia narik ke depan, sedangkan yang belakang nariknya ke yang atas ini nariknya ke belakang. Jadi binnya perputarannya ada yang ke depan dengan yang ke belakang. Seperti pada saat putaran seperti ini. Oh iya. Dan tetap ya pas dia keluar pasti semuanya ngedorong ke depan ya. Betul. Oke. Posisi blade juga sudah kita twist, kita ngikutin alur seperti ini. Jadi, itu untuk pas lagi proses twist untuk ngukurnya itu langsung nyoba-nyoba gini ataukah ada pakai aplikasi? Nggak pakai aplikasi, cuman kita pakai model biasa. Jadi kita bikin mal dulu sementara, lalu sudah ketemu malnya baru kita bikin di luar, baru kita rakit. Oke, jadi dicoba dulu ya. Betul, baru di kesini. Nanti yang produk selanjutnya ini sudah full jadi satu semua, nggak akan ada banyak pengelasan. Oh, nggak ada tik. Betul. Tik kelasnya nggak kelihatan. Jadi udah semuanya jadi satu komponen. Karena udah ini serius banget sih. Serius banget dari stainless steel. Lihat ini lingkarnya aja udah bener-bener kayak bulat banget. Ada kendala nggak sih pas lagi bikin drum-drum gini kan katanya sih ya kita untuk membuat si drum ini dia berputarnya sesuai poros atau center, kita ada kendala karena ini semuanya handmade, bisa dikatakan karena perakitannya handmade. Kita bikin alat bantu khusus, kita setting, kita pakai dial supaya si drum dia berputarnya tidak goyang. Apalagi ini drumnya sudah material ini buat arah ke airflow ya. Airflow betul. Itu jadi airflow. Kita rencana tuh ada beberapa komponen yang semua ini mesin kita ke knockdown. Kita nggak full ini karena apa? Mungkin maaf kata di kemudian hari kita kirim ke posisi yang jauh, luar jauh. Susah ya. Ya betul. Pengemasannya. Kalau ada kerusakan dia bisa buka sendiri, bisa maintenance kita bisa, kawal dari. Bisa jadi, jarak jauh untuk troubleshootingnya sama maintenance-nya ya. Jadi semua komponen kita sistemnya ke knockdown. Jadi ada masalah kita bongkar nggak ini. Iya bagus tuh kayak gitu. Nah, drum kalau yang paling utama di mesin roasting, pertama drumnya, terusnya blade-blade-nya, bahannya, kemudian apinya. Burnernya itu pakai apa? Nah, burnernya lagi kayaknya lagi di jauh burnernya. Belum kita siapkan kan. Mana apinya? Kita kasih pertanyaan mendadak, tapi overall secara garis besar ya, ini sudah dibuat dengan kesiapan yang baik. Ngelihat ini aja udah kayak pengen punya juga. Burner infrared. Yang infrared di sana. Angkat nih. Nah, untuk motongnya sendiri sebenarnya pakai apa nih? CNC? Ada laser? Ini masih manual. Masih manual. Kita masih pakai potong manual. Mungkin ada beberapa peralatan yang di bawah. Ada selepan, bor tangan, grinder itu. Jadi builder pemula pun masih bisa mengikuti atau membuat. Cuman nanti di kemudian kalau untuk produksi sudah laser cut karena kita laser cut nantinya punya standar. Standar fabrikasi seperti apa. Iya. Kita ikuti. Nah, tadi burnernya udah dipegang-pegang kemana ya? Burnernya ini. Burnernya disumputin. Lucu burnernya. Jadi mesin roastingnya dengan burner seperti ini buat ke gasnya, ini bagian buat ngatur keluar gasnya. Ini lebih keren lagi kalau ada yang apa sebutannya tuh, yang buat meternya tuh. Gas flow atau apa? Yang buat gas, meter gas buat ngukur gasnya, tekanan gasnya. Betul. Kita pun ada rencana ke sana. Cuman mungkin karena kita pengen bikin yang compact, yang lightweight, kita ada keterbatasan tempat dan yang lain hal dan posisinya belum kita sepakat. Gampang banget. Pas lagi ini benar-benar kayak udah disesuaikan untuk ya dibongkar langsung bisa dan industrial. Jadi kayak yang ini penempatan di sininya udah dicocokin dengan rumahnya, kemudian masuk. Oke. Mau masang ini ya? Nah, ya. Ini kompornya posisi di sini. Oke. Dirakit langsung di depan mata dan kalian bisa nyaksiin ini. Sebentar, saya juga kurang tahu. Oke.
Pelan-pelan. Nah, akhirnya bisa masuk juga. Nah, banyak juga para builder bilang untuk burnernya itu. Betul. Ini kan panjang nih ya. Betul. Nah, burnernya juga harus panjang juga. Baik, nah, kenapa ini makanya burnernya malah yang di tengah doang gitu? Nah, kita pun ada beberapa pertimbangan. Kita sampai saat ini pun masih mencari komposisi yang pas. Oke. Bisa dikatakan ini burner mawar, lalu ada yang burner harmonika, lalu ada lagi infrared. Yang infrared kan kalau ini kan panjangnya pas tuh ya. Misalnya kalau yang builder lain ada yang bilangnya ya sesuai lah biar panasnya merata. Betul. Nah, tapi kita pun sambil berjalan, sambil riset and development kita sambil berjalan, kita sambil mengetahui kelemahan dan kekurangannya. Kita pun sampai sekarang belum tahu apakah mana sih yang lebih baik, apakah infrared, kompor ini atau kompor yang harmonika yang panjang. Oke. Karena gini, nanti kalau pada saat ini sudah panas, sebenarnya bisa dikatakan temperatur tuh bisa dikatakan merata semua ke sini. Seperti itu. Nah, itu kita sekarang masih jadi ada beberapa tipe. Nanti mungkin kemudian hari udah pakai infrared seperti ini. Jadi diharapkan memang tadi betul kata Kang Kemal, diharapkan si temperatur ini merata ke semua drum gitu, seperti itu. Oh, ini mah kayaknya buat drum yang lebih besar nih. Ya, betul. Kita agak kecil, cuman lagi dicari. Nggak apa-apa kan, makanya yang ini ya. Betul. Coba ambil lebih dekat dulu. Berat ya, Bu? Ada masalah yang sudah nanti yang jauh atau mungkin pengen lihat kita pun nggak ditutup-tutup ya. Buku manualnya pun jadi langsung lebih mudah ya. Betul. Ini step 1 kalau pengen buka gitu ya. Betul. Semuanya udah ke knockdown. Nanti ada masalah apa, misalnya masalah di kompor atau kata konsumen nanti saya mau yang rubah kompornya seperti itu. Iya, ini buat upgrade sendiri juga kan tinggal dibuka ganti ini ke sini. Nah, makanya kita sistem knockdown itu jadi saya punya ide seperti ini tinggal dipasangkan itu bisa. Oke, jadi mesin roasting ini juga memotivasi mungkin yang nanti punya untuk bisa melakukan modifikasi sendiri jika merasa ada yang bisa lebih ditingkatkan lagi. Keren sih, jadi nggak nahan-nahan orang lain untuk berkembang. Betul, juga ya. Kita pun kan kita tuh pengen sama-sama maju, sama-sama berkembang. Mungkin orang lain begini, kita harus lebih maju dari orang lain. Seperti itu. Tapi jadinya nanti bisa sharing semuanya, malah hobinya sendiri bisa makin meningkat lagi. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Jadi amin. Kita kan namanya ilmu, namanya kalau kita sebarluaskan kan kita makin bertambah. Iya, betul. Nah, sama dengan itu ada di konten sebelumnya. Jangan pelit ilmu, karena semakin kita memberikan ilmu kepada orang lain, ilmu kita makin bertambah. Amin. Nah, kita pun belajar. Kita pun masih belajar di segi fabrikasi, di segi khususnya di ngerosting kopinya pun kita awam. Kita mungkin bisa spesialis di fabrikasi, cuman di kondisi harus seperti ini, nah itu masih banyak belajar. Kita saling sharing. Ini kayaknya masih belajar, tapi untuk roaster yang datang ke sini mungkin pengen custom, kayaknya udah cocok langsung. Bisa. Karena pas lagi ngomong minta A bisa langsung direalisasikan. Betul. Mau butuh begini langsung dibikinin. Betul. Aduh, ngelihat ini sebenarnya amazing banget sih. Akhirnya bisa ngelihat langsung proses pembuatannya, perakitannya, dan handmade semua. Produk lokal yang sangat membanggakan. Nah, udah terpasang dong sambil ngobrol. Nggak pakai lama udah kepasang. Kenapa bisa bagus gini? Karena kalau dilihat di sekitar nih di workshop ini peralatannya semuanya ada. Apa aja tuh peralatannya di sini tuh sebenarnya ya? Kita untuk bisa dikatakan home industry tapi menengah ke atas. Karena di sini sudah untuk pabrikasi roaster. Pabrikasi apa lagi ini sebenarnya ini? Ada mesin gunting plat yang warna biru yang panjang ini.
Lalu ini ada mesin bending untuk tekuk. Oke, mesin tekuknya aja begini ya. Nah, maaf, kita pabrikasi box seperti ini untuk bodinya ini kita pakai mesin bending seperti itu. Nah, maaf yang dipegang Mas Kamal ini kita manual, mal corong. Mal corong. Nah, ini buat bikin corongnya. Dari begini Nah. menjadi seperti ini. Oke. Loh, ini agak beda ya? Bentar, ini agak beda dikit nggak sih? Betul. Dengan yang konsep itu, kenapa kita harus, kita kasih semacam tulang sedikit supaya dia nggak kalau pas lagi jatuh kayak tadi nggak penyok. Ya, betul. Oh. Nah, jadi ini bisa dikatakan semacam tulang gitu. Jadi dia lebih kuat, lebih kokoh. Itu aja dipertimbangkan. Keren ini. Ini ada beberapa elbow yang sudah kita pabrikasi. Ini motornya. Itu motornya. Nah, ini tadi kita ngelihat sedikit ya di video sebelumnya tuh yang cuplikan-cuplikan ada proses pembuatan gagang ininya. Dan memang semuanya dikerjakan secara sendiri ya. Jadi bener buatan sini, udah kayak semuanya buatan sini. Ini mesin tekuknya ya. Mesin tekuk kita coba supaya kalau orang yang belum paham ini fungsinya tek gitu kan. Kaget. Rada-rada ngeri juga ya. Kalau apalagi kalau tangannya kejepit di situ. Ini memang harus ada orang yang ahlinya. Harus yang ahlinya. Berbicara alat-alat berat seperti ini memang resiko ininya cukup besar sih. Oke. Ini mengoperasikan cukup mudah. Ya, saya di belakang aja ya, soalnya ngeri-ngeri gitu juga. Hanya naik turun aja. Seperti itu. Nah. Untuk bodi seperti ini, kita menggunakan mesin itu. Maaf, ada plat sedikit kecil. Nah, ini kayak plat seperti ini. Kita taruh di sini. Itu ketekuk itu. Langsung menjadi seperti ini. Ini namanya mesin bending. Jadi semua komponen roster ini in-house kita pabrikasi di satu tempat di sini. Seperti ini corong asalnya flat sheet atau plat lembaran, kita cutting manual, kita roll pakai mesin ini. Itu mesin rollnya ya? Ya, mesin roll. Jadi fungsi ini mesin untuk meroll pipa. Maaf mas. Dari asalnya lembaran lurus kita bentuk bulat. Ini masih manual, kita masih putar seperti ini. Oke. Apa lagi nih alatnya mas yang dipakai? Ini mesin potong plat, mesin bending, mesin roll, lalu ada satu lagi mesin swagging. Mesin apa? Swagging. Swagging, Betul. Jadi ini komponen-komponen untuk Cyclone kita buat tulang. Kalau kondisi ini maaf, ini kita masih lunak ya, bisa dikatakan belum rigid, belum kokoh. Iya. Tapi setelah kita kasih tulangan bending seperti ini, ditekan udah nggak bisa lagi tuh. Ini lebih ringkih, lebih kokoh, lebih kuat. Berbeda dengan model seperti ini. Oke. Unit ini mesinnya untuk seperti ini. Pre-bending, swagging. Pre-bending, swagging. Ya. Corong yang tadi kita template di plat, kita cutting manual, kalau mungkin nanti pakai laser cut. Nah, setelah menjadi kita welding seperti ini. Setelah jadi kita proses lagi menjadi tahap seperti ini. Untuk corong aja prosesnya 3 kali itu udah. Mungkin 6 tahap malah. Mendapatkan corong model seperti ini. Ada cutting, bending, lalu rolling, lalu welding, pengelasan, lalu kita bentuk pakai dice, pakai cetakan. Ini semuanya kita cetak di sini. Dari sini menjadi seperti ini. Bisa dikatakan memang ini lebih rigid, lebih kokoh karena kita sudah memakai kontur. Oke. Lebih ini bisa
Nah, kalau yang ini lebih lunak. Oh, bisa ditekan. Ya. Oh. Memang untuk mencapai proses seperti ini banyak tahapan, banyak proses. Itu yang menjadi premium, yang menjadi lebih bagusnya. Ini sebenarnya bor duduk atau bor ini cuman kita manfaatkan untuk polishing. Jadi maaf, stainless steel yang asalnya kusam seperti ini, kita pakai grit 180. Ini udah jadi? Betul, ini hasilnya menjadi seperti ini. Oke, finishing touch-nya. Berarti ini tambahan tahapnya lagi. Tahapnya lagi. 7 udah berarti. Tahap 7 ini untuk tahap finishing. ke-7. Maaf. Setelah ini berarti kalau untuk finishing bisa 9 tahap. Apa lagi tuh? Seperti ini kan masih ada. Nah, ini kita pengen menghilangkan weldingnya, ini kita pengen serapi mungkin, itu ada tahapan lagi. Buat corong aja bisa 9 tahap. Betul. Artinya ya keseriusannya udah terjamin ini. Nah, apalagi kita lagi mikirin nih. Soalnya masih bingung juga. Ternyata banyak banget tahapan yang harus dikerjakan ketika membuat sebuah mesin roasting. Yang mungkin kalau kita lihat dari luar itu ya begitu aja, tinggal kita pakai doang. Tapi pas lihat proses pembuatannya, wow, itu banyak banget tahapannya dan komponennya ternyata banyak banget. Jadi buat yang mau bikin mesin roasting harus bersiap-siap dengan tantangan ini. Kita berpindah tempat sedikit ke tempat yang mesin-mesinnya lebih besar, mesinerinya lebih besar. Kalau ngeliat mesin-mesin gini tuh agak-agak ngeri. Karena yang menggunakannya harus benar-benar ahli ya. Jadi takut ada kesalahan. Dan buat safety juga kalau yang belum biasa juga nggak mungkin kan pakai begini. Enak musik dari sini. Ini kita menggunakan mesin bubut untuk proses tadi setelah pembuatan corong. Ini kita menggunakan metode metal spinning. Metal spinning itu kita menggunakan mesin bubut untuk membentuk kontur. Jadi apa yang kita perlukan disesuaikan seperti tadi corong mau bentuk seperti apa kita pakai mesin bubut untuk di metal spinning. Ini fungsinya. Jadi seperti ini pun dice corong kita pakai metal spinning nanti dibentuk corong seperti ini. Begitu. Oh gitu. Betul. Ini untuk cyclone-nya, ini untuk corongnya. Dari tadi jalan-jalan terus sambil ngeliat-ngeliat, pegel juga kaki, ngajakin ngobrolnya sambil duduk aja lah ya. Lebih nyantai, Dan Mas Oki punya kursi yang nyaman, enak ya. Ini biasa dipakai buat jalan-jalan ke luar gitu? Kita suka ngajak keluarga, suka ke hutan, suka overland, kadang bawa ini lebih praktis, kita simpen di bagasi mobil, kemana. Iya, enak ya, tinggal dibawa doang ya. Iya. Kayaknya mau ngapain juga yang misalnya ini udah ada, kalau yang bahan-bahan besi kurang apa, bikin sendiri langsung. Betul. Mesin roasting bikin sendiri. Nah, abis ini mesin espresso mau dibikin sendiri juga lagi nih. Ada wacana ke sana. Kita fokus dulu ke roasting karena sumber daya kita lebih fokus ke sini dulu. Kita maksimalkan dulu, kita sampai bagus, sampai sesempurna mungkin yang kita mampu. Dari situ mungkin kita ada pengembangan ke mesin espresso. Mudah-mudahan. Penasaran ntar kalau misalnya dia jadi bikin, pengen banget lihat hasilnya. Karena ngelihat hasil ya, ini baru kayak seri kedua ya, tipe kedua ya. Betul, versi 2 lah ya, versi 2 gitu. Itu udah punya keunikan, keunggulan sendiri. Kalau kemarin kan udah ngobrol sama Mas Imam tuh soal kenapa sih bikin mesin roasting tuh. Kalau dari Mas Oki tuh, kenapa bikin mesin roasting ini? Untuk saya sendiri ini tantangan karena kita biasa fabrikasi alat-alat besar. Menuju food processing khususnya di roasting ini menjadi tantangan sendiri. Keunikannya karena biasa bikin mesin besar, dibuat mesin roasting dan yang terkecil dengan segala kemampuan roasting harus ada di situ, baik dari cooling fan, airflow, lalu cyclone dan semuanya harus kita buat compact sekompak mungkin, seringan mungkin dan bisa disimpan atau
bawa kemana-mana gitu. Semua fitur yang di mesin besar harus ada di mesin kecil ini. Ada di mesin kecil, kita bikin compact se-compact mungkin. Oke, jadi barusan udah dijelasin ya kenapa bikinnya, karena ini merupakan tantangan sebagai builder, bukan hanya mesin kayak gini ya, mesin berat malah ya. Iya. Memang sebenarnya mesin berat itu kayak gimana tuh? Kita tuh pabrikasi alat-alat untuk alat-alat tambang. Alat-alat tambang? Betul, laboratorium tambang. Cuman kita karena ada tantangan, bisa nggak ditantang bikin roster? Oke. Kita harus bisa dong. Pasti bisa sih kayaknya. Pasti bisa, karena kan cuman tantangannya ini karena barangnya kecil, lalu semua fitur harus ada di unit ini. Nah itu menjadi tantangan. Itu lebih menantang lagi ya. Kita bisa buat se-compact, kecil mungkin. Jadi awal tuh langsung bilang, oke, saya terima tantangannya. Dan ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ini hasil yang sudah bagus ya. Koreksi, dan mungkin teman-teman nanti ada yang terkurang ininya atau apa, itu menjadi masukan buat kita. Mungkin untuk ke depan kita menjadi lebih baik. Karena dari saran-saran seperti Mas Kemal, siapapun yang ini kurang seperti ini tuh jadi masukan buat kita untuk kedepannya bisa lebih bagus dan lebih baik. Iya, saya juga berharap sih semua builder mesin roasting ketika kita atau para roaster memberi masukan, jangan langsung kayak enggak ini gini. Pengennya sih biar kita bisa saling kerjasama dari buildernya ke mesin ke roasternya, karena juga roaster belum tentu tahu tentang apa kesulitan memasang fitur A, fitur B, fitur C, kemudian ya banyak hal lainnya ya yang tidak diketahui roaster, mungkin diketahui builder, yang tidak diketahui builder mungkin diketahui roaster. Nah itu mudah-mudahan dari sini kita bisa sharing. Kita ternyata saya pun masih banyak kelemahan di mesin ini, saya mengakui, karena kita masih belajar. Mudah-mudahan di kemudian hari ada saran dan masukan, itu menjadi masukan buat kita, dan kedepannya kita menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan siapapun, baik roaster, baik builder. Mari kita bangun bersama. Produk lokal harus maju, produk lokal harus. Semangatnya udah bagus. Produk lokal, hidup produk lokal. Terus, kalau kita percaya produk lokal tuh masih bisa bagus. Iya, produk lokal aja kalau mungkin ya kita misalnya udah komersil terusnya nggak ditulis Cimahi tapi tulisannya versi bule gitu ya, itu nggak bakal percaya bahwa ini produk lokal. Apalagi yang full stainless gitu. Full stainless. Aduh. Kata ini di brand luar pun mungkin percaya. Iya, itu dia maksudnya. Jadi kalau tinggal diganti brand made in luar gitu kan langsung. Cuman harga lokal harus lebih bagus gitu. Dengan produk lokal harus harga lokal. Kalau brand luar harus harga luar. Ini brand lokal, harga bersahabat ya. Tapi sepertinya kalau 500 gram dengan full feature seperti ini, hobbyis terus ya orang-orang yang suka kopi banget bakalan sangat tertarik nih. Betul. Kayak saya punya kedai, kayaknya naruh ini pajangan di depan tuh bagus. Mudah-mudahan secara estetika pun kita pede lah, cukup percaya diri menempatkan ini. Mungkin orang punya kafe atau restoran atau mungkin di dapur pun dipasang ini udah nggak ada masalah. Udah ya sebagus ini. Masalahnya di mana? Ini pengennya sih sebenarnya nge-review juga fungsi sama ketika penggunaan dipakai ya. Tapi kita mungkin review kalau sudah dikirimkan. Langsung malak yang punya. Langsung berharap dikirimin buat review dari yang punyanya langsung ya kan. Betul. Biar kita bisa kasih sedikit review lah. Betul. Kita belum siap untuk diuji coba karena kita pun harus kita coba sendiri. Kita harus tapi dengan semua nanti produk semua udah jadi, udah mass pro, mudah-mudahan nanti kita bisa siapkan satu untuk show untuk jadi sebelum deploy, sebelum di launch itu harus ada testing dulu. Betul, kita biar harus tahu kekurangan mesin kita. Biar semuanya saat digunakan oleh konsumen kan udah bagus. Sudah bagus, sudah siap pakai dan sudah siap. Jadi ini udah siap ya, semua dari mesinnya siap. Nah, kalau secara fisik, secara mesinnya ini udah ada. Sudah. Lalu ada kesiapan lain nggak? Mungkin kayak manual booknya, semua troubleshootnya. Kalau misalkan ada kendala-kendala, after salesnya mungkin ya. Betul.
Kita pun sudah mempersiapkan nanti mungkin divisi yang lain. Kalau kita di sini divisi pabrikasi. Nanti sudah ada packagingnya mau seperti apa, apakah dari cardboard, kardus atau mungkin kayu pinus atau seperti apa, kita masih mempertimbangkan. Lalu untuk manual booknya, lalu service centernya mau seperti apa, nanti call centernya seperti apa, nanti udah itu kita persiapkan. Jadi emang persiapan untuk kedepannya udah sangat mudah-mudahan kita sedang menata ke arah sana, cuman kita fokus di pabrikasi dan unit mesinnya. Karena memang ini adalah workshopnya, jadi Mas Oki kayaknya memang fokus di mesin roastingnya. Nanti kita tanya Mas Imam ya, untuk kayak urusan-urusan after salesnya, manual book ya, panduannya, segala macamnya mungkin kita bisa tanya-tanya lagi ke Mas Imam. Apalagi yang harus saya cari tahu dari sini, karena semuanya sudah diberitahu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mulai dari awal pembuatan, perangkaian, bahan-bahan yang digunakan sudah cukup jelas dikasih tahu. Mesin-mesin yang ada di sini pun sudah diterangkan oleh Mas Oki. Jadi kayaknya nggak ada rahasia yang ditutup-tutupi gitu, nggak ada hal-hal yang di apa ya sebenarnya ini bingung jadinya sebenarnya mau nanya apa lagi gitu. Betul. Mudah-mudahan dengan kita saling sharing, saling membagi ilmu, mungkin sesama builder atau roaster yang dengan menjadi motivasi untuk builder lain atau roaster lain. Saya pengen bikin produk seperti ini atau bikin mesin seperti ini. Kita siap bantu, kita siap support. Atau mungkin ada saran buat kita, ada kekurangan di mesin yang kita buat, seperti apa, nah itu. Kalau support dari Hubi sendiri sih sudah dirasakan ya oleh saya terutama, karena ada kegiatan-kegiatan home coffee roasting competition itu sudah dilakukan di 3 tempat, di Jakarta 2 kali, di Tangerang 1 kali, dan di Bekasi akan diadakan lagi. Jadi si Hubi ini udah mensupport dengan mengirimkan 2 buah mesin roastingnya, dan itu sudah digunakan di mesin di lomba, sudah di-review beberapa orang juga, yang artinya yang mesin pertama dibuat saja sudah bisa digunakan, apalagi ini yang selanjutnya udah pasti layak untuk dipakai. Wow, amazing sih Mas, keren banget, dan saya sangat mengapresiasi lokal bisa membuat produk sebagus ini. Itu sebuah hal yang sangat baik, peningkatan yang luar biasa untuk produk lokal. Mungkin sebelum-sebelumnya produk lokal sudah ada lagi, dan ini Hubi mungkin bisa terjun untuk mengikuti dan bahkan membalap produk-produk lokal lain, khususnya di mesin roasting ya. Semoga sukses. Amin, semuanya lancar, semuanya. Amin. Mesin yang dibuat nanti semuanya akan bagus. Amin. Dengan peningkatan-peningkatannya. Kayaknya saya udah nggak tahu harus bertanya apa lagi. Jadi see you in next video. Thank you banyak Mas Oki atas waktunya, and bye. Yuk kita ngopi, enggak sendiri, Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri. Ada Arabica juga Robusta, bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, Hey, yuk kita ngopi, enggak sendiri, Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri. Yuk kita ngopi, enggak sendiri, Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri.